buat saudara. Jadi tugas yang harus dipresentasikan. Masing-masing atau tugas itu diberikan kelompok, dan kelompoknya tidak harus dalam satu prodi, jadi boleh gabungan. Satu kelompok, mahasiswanya ada 40-an ya, satu kelompok mungkin 5 mahasiswa ya, saudara boleh bebas milih, bisa beda prodi, bisa sama prodi. Kemudian nanti dipresentasikan mungkin mulai minggu ke 11 kali 11, 12, 13, dan 14. Jadi kalau ini ada 40 mahasiswa berarti 8 kelompok, dan setiap sesi misalnya tanggal 11 nanti minggu ke 11 2 kelompok, minggu ke 12 2 kelompok, minggu ke 13 dan 14 ke 2 kelompok. Mungkin saya akan share screen kira-kira tugasnya. Ya. Jadi tugas presentasi ya. Jadi nanti yang dikumpulkan adalah PPT-nya, PowerPoint-nya, kemudian dengan anggota nomor induk mahasiswanya, kemudian topiknya adalah peran engineer bidang saudara gitu. Jadi kalau misalnya dalam satu kelompok ini dari beberapa bidang, ya pilih bidang yang sesuai dengan topik yang ingin saudara tulis. Kemudian saudara membuat seolah-olah katakanlah membuat desain, engineering design sesuai dengan bidang yang ingin saudara buat dan kaitannya dengan bidang yang lain. Karena dalam engineering design atau apapun di kita itu pasti tidak bisa dilakukan hanya satu bidang. Misalnya teknik arsitektur, merancang bangunan, katakanlah merancang landscape, pasti ada bidang-bidang lain kaitannya dengan geodesi, kaitannya dengan sipil, dan seterusnya. Demikian juga dengan industri, misalkan ingin buat pabrik, misalkan pasti ada kaitannya dengan bidang lain, bidang sipil, bidang arsitek, mungkin bidang geodesi, dan seterusnya. Jadi antar bidang, antar prodi ini pasti akan saling terkait, dan saudara boleh memilih anggotanya sesuai dengan kemudahan saudara dalam membuat tugas. Sekali lagi satu kelompok ini 5 ya. Satu kelompok ya kelompok gitu. Ada di prodi yang berbeda. Jadi tidak harus sama ya. Kemudian nanti yang dikumpulkan berarti minggu ke-10 ya. Materi presentasi kumpulkan belum minggu ke-11. Jadi materi presentasi nanti ini PowerPoint-nya aja. Dikumpulkan sebelum minggu ke-11, sebelum presentasi dimulai. Dan nanti akan saya acak, jadi tidak urut, saya acak sesuai dengan kegiatan pada saat presentasi. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan tugas? Kemudian penilaian ya biasanya ya. Penilaian nanti tugas ini presentasi bahannya, presentasi keaktifan ya. Keaktifan selama presentasi ini adalah 40% gitu ya. Kemudian luasnya 60.
Mungkin ada pertanyaan terkait dengan tugas ini? Mbak Farisa Azhara, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Bisa dipahami ya tugasnya ya? Bisa, Pak. Oke. Mas Rafid Aditya? Belum, Pak. Bisa dipahami tugasnya ya? Bisa, Pak. Oke, jadi sekali lagi materi nanti saudara membentuk kelompok masing-masing. Kemudian ini ada 41 ya, jadi mungkin ada yang 6, tapi minimal minimal satu kelompok 5 mahasiswa, sehingga ada 8 kelompok minimal. Oke, mungkin saya kira materi semua sudah punya ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Apa? Sudah ya, Mas? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya. Jadi kita sebenarnya lebih banyak ke diskusi ya, karena materinya ini disusun bersama oleh Bapak dosen dari prodi yang ada di FT gitu. Tidak terlalu banyak, saudara sebenarnya bisa baca sendiri gitu, sehingga kita mungkin lebih ke diskusi. Oke, mungkin kita mulai minggu ke sini. Minggu ini adalah terkait dengan sikap mental seorang engineer gitu. Jadi nanti mestinya karena kita kuliah atau menimba ilmu di Fakultas Teknik, mestinya kita atau diharapkan akan menjadi seorang engineer yang mumpuni mestinya ya. Yang mempunyai sikap betul-betul sebagai seorang engineer. Jadi dari materi sebelum UTS, saya kira sudah dibahas juga terkait dengan perbedaan antara saintis dan engineer, scientific method dan engineering method. Mungkin di kuliah yang ketiga, minggu ketiga, sudah dibahas sebetulnya apa beda dari seorang engineer dan seorang saintis itu. Ini ada berapa hal menurut Windre tahun 62. Kalau kita engineer itu biasanya adalah kalau ada problem kita ingin menjawab problemnya itu seperti apa. Harus bisa menjawab permasalahan yang ada katakanlah di masyarakat. Di saintis mencari kebenaran, kita akan ke tindakannya seperti apa. Kemudian kalau saintis biasanya akan mencari solusi mengapa, tapi kita lebih ke bagaimana kita menyelesaikan persoalan tersebut. Ini terkait dengan kebutuhan, saintis keingintahuan. Jadi seorang saintis itu curiosity-nya harus tinggi ya, karena ingin mencari sesuatu yang dia ingin tahu, sedangkan kita lebih katakanlah kebutuhan masyarakat itu. Kebutuhan masyarakat yang selalu berubah berarti menuntut kita juga akan selalu berubah untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Misalnya sekarang dengan teknologi IT yang terus berkembang gitu ya. Mestinya seorang engineer akan menciptakan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena perkembangan yang sangat cepat, sehingga engineer juga harus bisa membuat produk katakanlah yang betul-betul bisa memenuhi kebutuhan tadi.
Ini sesuai apa yang disampaikan oleh Ruth dan Wedgen tahun 68. Jadi tuntutan adanya teknologi dan produk baru. Ini sesuai dengan perkembangan kita, era kita yang terus berubah dengan cepat, sehingga memaksa engineer bekerja bahkan di luar batas ilmu pendukung yang tersedia. Sekali lagi bahwa mungkin ilmu yang kita peroleh ini akan terus berkembang sesuai dengan atau untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang terus berubah pula. Tapi engineer juga tidak bisa lepas dari saintis, karena untuk membuat produk, katakanlah kita memerlukan seorang saintis dari keilmuan yang sudah mereka buktikan, katakanlah dari kebenaran, dari menjawab mengapa, dan seterusnya. Ini sebagai bahan kita sebagai seorang engineer untuk bisa membuat, katakanlah, produk baru yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Ini adalah sikap mental yang perlu dimiliki ini. Mungkin yang harus saudara pahami bahwa banyak hal yang perlu kita telah bersama, perlu kita sadari, perlu kita resapi bahwa sebagai seorang engineer itu mestinya mempunyai sikap profesi. Nanti akan dijelaskan mungkin di minggu berikutnya, kalau di materi itu minggu ke-14 kalau nggak salah, terkait dengan sikap profesi sebagai seorang engineer. Engineer menentukan course of action-nya, sedangkan saintis menentukan kebenaran umumnya. Kebenaran umum dari keingintahuan yang dibuktikan, katakanlah, dari seorang saintis. Dan kita lebih ke aksinya. Aksi untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa kita sebagai seorang engineer itu harus bisa bekerja dengan data dan pengetahuan yang kurang dan bahkan berlawanan. Jadi kita sering menyelesaikan persoalan dengan data yang sangat terbatas. Ini sering kita jumpai dan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena kalau ideal ya mesti datanya semuanya ada dan pengetahuan kita mumpuni. Tapi sekali lagi bahwa perkembangan keilmuan, perkembangan kebutuhan era sekarang ini mungkin ilmu yang kita punya untuk menjawab persoalan yang ada mungkin masih kurang. Sehingga sekali lagi kita perlu kolaborasi dengan bidang lain untuk bisa, katakanlah, menjembatani kekurangan data, pengetahuan kita yang kurang, dan mungkin tujuan yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian sekali lagi karena perkembangan kehidupan kita, perkembangan teknologi yang sangat pesat, perkembangan atau perubahan budaya, kebiasaan masyarakat yang tiada hentinya, sehingga kita harus sadar bahwa keilmuan kita itu mestinya terus harus diasah. Jadi perlunya pengembangan, mengembangkan, memanfaatkan pertimbangan-pertimbangan teknis yang bisa kita peroleh. Jadi apabila kita terus berkecimpung di suatu bidang tertentu, nanti kita akan punya, katakanlah, sikap engineering judgment yang betul-betul sesuai dengan yang semestinya. Jadi kalau kita, katakanlah, menghitung atau merancang sesuatu, engineering judgment ini perlu ya untuk bisa katakanlah memastikan
apakah hasil hitungan atau hasil rancangan itu memang sudah sesuai. Kemudian kita juga tidak boleh gegabah dalam menerima informasi, jadi semua informasi harus kita uji, katakanlah keandalannya, tidak hanya informasi tapi juga metode, hasil, spesifikasi, ini harus kita uji ya, kita cek apakah memang itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kemudian untuk menambah pengetahuan tadi, jadi dalam mengembangkan keilmuan kita, menambah pengetahuan yang harus kita tambah terus, yang bisa kita peroleh salah satunya adalah dari eksperimen, percobaan. Jadi saya kira saudara di lab, di setiap prodi misalnya ada lab, laboratorium untuk melakukan eksperimen yang tentunya adalah untuk menambah pengetahuan, menguji sesuatu yang ingin kita katakanlah buat desainnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus mempertanggungjawabkan hasil yang kita peroleh. Jadi kesediaan untuk mempertanggungjawabkan suatu hasil yang mestinya kalau kita membuat suatu produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Kenapa? Karena kita menjawab sebagai seorang engineer, menjawab kebutuhan masyarakat. Ini beberapa hal terkait dengan sikap mental yang perlu dimiliki sebagai engineer yang mungkin sudah cukup lama dari WIND 62, jadi kesediaan untuk bekerja dengan data yang terbatas, kesadaran perlunya mengembangkan keilmuan, menguji semua informasi, hasil, metode, apakah dia memang andal atau tidak, yang eksperimen itu sangat perlu, dan yang terakhir adalah mempertanggungjawabkan hasil yang sudah kita peroleh. Ini adalah penjelasan tadi terkait dengan saintis dan seorang engineer. Jadi kita sebagai seorang engineer adalah menjawab course of action-nya, tindakan nyata yang berguna. Misalnya dalam penyelesaian suatu masalah teknik, gitu, ada suatu pabrik, unit fasilitas, engineer lebih menekankan menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Baik dalam arti adalah berguna dan bermanfaat, hasilnya nyata, yang terkadang mungkin landasan teorinya itu belum fix itu. Akan tapi karena ada persoalan yang harus kita selesaikan dan penyelesaian kita ini dengan baik. Sedangkan saintis itu mencari general truth, jadi ilmuwan berorientasi ke mencari kebenaran yang bersifat umum, fundamental, yang teorinya bersifat general bukan spesifik. Misalnya persamaan Einstein. Untuk menemukan kebenaran tersebut tidak peduli waktu yang lama, biaya yang besar, berguna atau tidak, yang penting adalah kebenaran. Sedangkan kita lebih pada penyelesaian masalah harus memberikan manfaat tadi, berguna dan bermanfaat, hasilnya nyata dan mestinya hasilnya juga baik. Ini penjelasan dengan 5 sikap mental yang tadi disampaikan oleh Winde di tahun 62 dalam bukunya. Jadi bekerja dengan data dan pengetahuan kurang atau terbatas. Kita biasanya mempunyai 2 macam data primer dan data sekunder. Data primer ini bisa kita peroleh dari eksperimen kita. Data sekunder, data yang diperoleh dari sumber yang lain. Dalam penyelesaian masalah tadi, data yang lengkap
dan sahih, reliable ini sangat diperlukan. Tetapi umumnya jumlah data yang diperlukan ini cukup banyak sehingga tidak ideal. Jadi kadang-kadang beberapa data belum tersedia dan kita menyelesaikannya harus secepatnya. Artinya waktu dan biaya terbatas. Sehingga kita perlu mencari data tambahan, mengambil pendekatan dengan teori baru, teori yang lain, atau melakukan eksperimen. Jadi sekali lagi bahwa hal yang sering kita hadapi dalam menyelesaikan suatu masalah adalah data yang ada mungkin kurang lengkap, tidak ideal sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan yang kita harapkan. Sehingga hal yang perlu diperhatikan adalah kalau memang datanya terbatas, ya tidak berhenti di situ. Kita harus mencari data tambahan, kita bisa melakukan eksperimen, kita mengambil pendekatan yang lain, tentu saja harus mengingat waktu dan biaya yang mungkin terbatas. Jadi waktu dan biaya perlu dipertimbangkan agar paling optimum. Contohnya bila perlu eksperimen, hampir tidak mungkin semua data yang diperlukan harus dikumpulkan dengan eksperimen. Jadi sekali lagi karena kita dalam menyelesaikan suatu persoalan, ini biasanya ada waktunya dan juga ada kendala biayanya. Sehingga apabila kita mempunyai data yang terbatas, mungkin tidak semuanya bisa dilakukan dengan eksperimen. Sehingga kita perlu memilih eksperimen mana yang harus kita lakukan sesuai dengan kendala atau batasan waktu dan biaya tadi. Secara prinsip bahwa semakin cepat semakin baik, karena kalau kita menyelesaikan persoalan tadi dan terlalu lama, maka mungkin kompetitor yang lain sudah menghasilkan produk yang sama gitu. Sehingga semakin cepat itu akan semakin baik, walaupun sekali lagi dengan persoalan katakanlah data dan pengetahuan yang mungkin masih terbatas. Jadi sekali lagi pengetahuan yang terbatas dengan data yang terbatas itu tidak menghalangi kita sebagai seorang engineer untuk melakukan action tadi. Kemudian judgment ini perlu ya, kita perlu mempunyai engineering judgment ya, kita perlu ya menggunakan perasaan kita, tapi didasarkan pada pengalaman yang kita peroleh, berdasarkan dengan teori katakanlah, dan juga engineering atau ilmu keteknikan yang kita punya. Jadi engineering judgment merupakan gabungan penguasaan teori dan pengalaman. Jadi semakin banyak kita menguasai teorinya dan semakin kita berpengalaman, maka engineering judgment ini akan muncul dengan sendirinya. Kadang-kadang dalam merancang ada aspek yang belum ada teorinya tapi perlu segera menyelesaikan. Contohnya penemuan vulkanisasi karet untuk bahan kendaraan. Satu, belum ada teori cross-linking dan reaksi polimer. Jadi mungkin polimer sekarang juga berkembang dengan pesat, khususnya di teknik kimia. Tapi teori belum ada, tapi sudah bisa ditemukan. Jadi karena kebutuhan yang mendesak katakanlah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sebagai seorang engineer harus bisa menyelesaikan persoalan tersebut, terlepas dari mungkin teorinya belum ada, datanya belum ada, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah mempertanyakan keandalan setiap informasi, spesifikasi, metode, dan hasil. Sekali lagi bahwa produk yang kita peroleh katakanlah sebagai produk seorang engineer, ini sangat tergantung dari data dan metode yang digunakan. Jadi input masuk ke suatu sistem, kita adalah outputnya. Sistem itu adalah engineer kita,
sebagai seorang engineer, kita harus sebagai sistemnya. Kemudian kita harus bisa mengelola inputnya untuk menghasilkan output yang baik atau menghasilkan rancangan yang baik. Tapi kalau inputnya kurang baik, ya bisa jadi hasilnya juga akan kurang baik. Jadi keandalan atau reliability ini sangat penting untuk menentukan hasil rancangan yang akan kita buat. Karena sekali lagi bahwa hasil rancangan ini sangat tergantung dari data dan metode yang digunakan. Metodenya karena di kita mungkin banyak sekali, maka hasilnya bisa beda-beda. Dan kita mestinya harus menghasilkan hasil rancangan yang betul-betul baik, optimum. Eksperimen merupakan arbiter tertinggi. Jadi pengukuran atau produksi data yang diperlukan dengan cara eksperimen akan menghasilkan data yang reliable gitu. Saja eksperimen harus dilakukan dengan baik. Contohnya penggunaan pilot plan gitu. Tapi penggunaan pilot plan juga memerlukan waktu yang lama, tidak cepat, dan biaya mungkin tidak kecil juga. Sehingga sekali lagi kendala waktu, kendala biaya sebagai seorang engineer harus dipertimbangkan, sehingga eksperimen ini perlu kita pilih mana yang harus dilakukan dengan eksperimen, mana yang mungkin hanya dilakukan dengan pendekatan tertentu. Kadang-kadang data yang didekati secara teoritis bisa cukup reliable dengan biaya yang tidak mahal. Sekarang mungkin banyak software simulasi yang sebetulnya software simulasi juga didasarkan pada eksperimen, walaupun eksperimennya mungkin tidak dengan data kita misalnya gitu. Ini akan sangat membantu untuk bisa memberikan input data yang mungkin cukup reliable. Kemudian kita sebagai seorang engineer itu harus punya sikap mental bertanggung jawab terhadap hasil karya kita. Jadi hasil karya kita ini kalau mungkin di dunia konstruksi, di bidang sipil mungkin ada masa tertentu karena 10 tahun ini mungkin harus masih reliable, katakanlah yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Bertanggung jawab terhadap hasil karya ini banyak hal, tidak hanya dari kode etik profesi, tapi juga menyangkut hukum. Tapi yang paling sering mungkin sekarang ini adalah terkait dengan menyangkut hukum. Ya. Tapi kode etik profesi juga perlu kita perhatikan. Nanti mungkin di minggu ke-14 ada terkait dengan kode etik profesi sebagai seorang engineer. Mungkin sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ingin didiskusikan. Mas Kendra Kairan? Belum ada, Pak. Belum ada, jadi sikap mental tadi ada 5 ya, yang menurut Windre tahun 62. Mbak Firdana Restri? Belum ada juga, Pak. Belum ada, oke. Oke, mungkin kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ini adalah berapa sikap mental juga terkait dengan kita sebagai seorang engineer
yang dimuat atau merupakan kriteria dari APET, walaupun di prodi di teknik tidak semuanya ikut APET ya. Nah, arsitek, kimia mungkin beda ya. Jadi APET adalah Accreditation Board for Engineering and Technology ya. Jadi yang pertama adalah kemampuan kita untuk mengidentifikasi, memformulasikan, dan menyelesaikan baik secara teknis maupun problem science yang didasarkan pada kemampuan kita terhadap basic science, mathematics. Jadi di kurikulum kita, basic science, matematik ini cukup banyak. Kalau kita hitung mungkin yang mengikuti APET kira-kira mungkin seperempatnya ya, kurang lebih seperempatnya, 1/5 sampai 1/4 dari total SKS yang diperlukan. Jadi kita di S1 adalah 144, persyaratan dari kriteria APET kalau di Indonesia adalah IAB, Indonesian Accreditation Board for Engineering Education. Ini 29 sampai 30 SKS dari total 144, jadi cukup banyak. Kenapa matematik dan sains ini cukup banyak? Karena ini adalah sebagai dasar bagi kita sebagai seorang engineer untuk bisa menyelesaikan problem yang kompleks yang akan bisa kita selesaikan kalau kita mempunyai basic sains, matematik, katakanlah fisika yang cukup kuat. Gitu. Kemudian tadi di sikap mental menurut Winde juga ada eksperimen. Jadi kita sebagai seorang engineer mestinya juga harus bisa mempunyai kemampuan untuk melakukan eksperimen. Tidak hanya melakukan eksperimen, mestinya juga bisa menganalisis dan menginterpretasi dari data yang kita peroleh dari hasil eksperimen. Dari sikap mental Winde tadi jelas bahwa eksperimen ini perlu, walaupun dalam praktek untuk menyelesaikan problem karena waktu dan biaya yang terbatas, kita mungkin tidak bisa melakukan kekurangan data dengan eksperimen yang ada. Tapi sekali lagi bahwa kita sebagai seorang engineer harus mampu untuk atau mempunyai kemampuan untuk melakukan eksperimen, mentes teori yang ada, dan tidak hanya melakukan eksperimen, tapi juga menganalisis dan menginterpretasi data yang kita peroleh. Dan untuk menyelesaikan problem di masyarakat, kita misalkan membuat rancangan, mestinya kita tidak bisa berdiri sendiri, kita akan bekerja dalam tim, sehingga kita harus mempunyai kemampuan untuk bisa bekerja sama gitu. Ini sangat perlu sekali lagi bahwa kita tidak dalam menyelesaikan persoalan tidak individu ya, tapi dengan tim dan bekerja sama atau kemampuan bekerja sama ini sangat penting. Kemudian tadi disampaikan juga di poin 5 terkait dengan sikap mental sebagai seorang engineer, bahwa hasil yang kita peroleh harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita harus paham betul tentang atau bertanggung jawab tentang kode etik sebagai seorang engineer, dan kita juga harus tadi disampaikan mempunyai sikap mental sebagai seorang engineer yang profesional. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Ini hal yang penting, ya. Jadi sama juga 5, walaupun dari sudut pandang yang beda. Tadi dari Winde, dari APET,
ini ada bekerjasama dengan tim, kemudian kita harus bertanggung jawab secara profesi dan secara etik, kode etik. Jadi kita harus memenuhi kode etik dan profesionalisme. Kita harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, melakukan eksperimen, dan kita harus bisa menggunakan pengetahuan kita dari basic knowledge, mathematics, dan sains dasar untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Kemudian ini terkait dengan kita sebagai bangsa yang besar, gitu ya. Dan bangsa kita mesti akan, dulu pendirinya adalah pendiri bangsa menginginkan kita adalah bangsa yang mandiri, sehingga kesadaran berbangsa bagi kita ini sangat perlu. Jadi pandangan yang luas sekaligus mendasar tentang berbangsa, kesadaran misalnya. Jadi kita harus mempunyai rasa kebangsaan yang kuat. Jadi rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan secara masa kini. Jadi kebersamaan sosial ini perlu ya, agar kita mempunyai rasa kebangsaan. Rasa kebangsaan ini sulit dipahami, namun ada getaran atau resonansi dan pikiran ketika rasa kebangsaan tersentuh. Rasa kebangsaan bisa timbul dan terpendam secara berbeda dari orang per orang dengan naluri perjuangannya masing-masing, tapi bisa juga timbul dalam kelompok yang berpotensi dasar luar biasa kekuatannya. Jadi ini memang sulit dipahami, tapi kita bisa merasakan ya, apabila katakanlah kita sebagai warga rakyat Indonesia terusik dengan, katakanlah ada orang yang merendahkan negara kita, mestinya kita akan merasa terusik. Ini adalah rasa kebangsaan yang ada. Nilai dasar wawasan kebangsaan, penghargaan terhadap harkat martabat manusia, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu, cinta akan tanah air dan bangsa. Kemudian dalam kesadaran berbangsa perlu memahami hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban harus selaras. Kita mempunyai hak dan kita juga mempunyai kewajiban. Hak bangsa ini adalah merdeka, bersama tinggi dengan bangsa lain, mandiri, berdaulat. Ini dua hal ya, yang terakhir ini sangat perlu bagi kita untuk bisa kita sebagai bangsa yang besar untuk bisa berdaulat. Kewajiban bangsa melindungi warga negara, menghormati bangsa. Ada yang on gitu. Nasionalisme dalam arti luas, ini ada perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsa dengan tetap menghormati bangsa lain karena merasa sebagai bagian dari bangsa lain di dunia. Sedangkan sofinisme ini adalah paham yang
berlebihan terhadap cinta tanah air dan bangsa. Jadi yang berlebihan mestinya kita tidak ingin juga berlebihan, tapi sekali lagi kita juga harus bisa menghormati orang lain, bangsa lain. Kemudian ini ada perbedaan merdeka dan penjajahan. Penjajahan secara fisik, Perang Dunia Kedua, mudah-mudahan tidak terjadi Perang Dunia Ketiga. Modern, ini mungkin yang sekarang, ini adalah ada penjajahan politik, ekonomi, teknologi, mungkin juga ideologi, tapi kalau ekonomi, teknologi, mungkin ini bisa kita rasakan gitu ya. Seberapa jauh kita sebagai bangsa yang besar mempunyai peran teknologi, karena sebagian masih teknologi yang kita kuasai ini masih jauh gitu ya. Sehingga ini tugas kita bersama untuk bagaimana kita bisa berdaulat secara teknologi dan ekonomi juga. Kemudian agar tidak terjajah harus mandiri, termasuk mandiri teknologi. Jadi sekali lagi kita harus berusaha keras bersama-sama sebagai satu bangsa untuk mandiri secara teknologi. Ini secara kemandirian teknologi, industri kimia, pesawat, walaupun dalam perjalanannya juga tidak mulus ya. Tapi ini adalah salah satu usaha katakanlah untuk kita bisa mandiri secara teknologi. Ini adalah hal penting. Jadi sekali lagi kalau kita ingin berdaulat dan tidak dijajah secara modern dalam arti penjajahan teknologi, kita harus mandiri secara teknologi. Nah, saya kira ini materi pada hari ini, dan poin yang penting pada minggu ini adalah terkait dengan sikap mental kita sebagai seorang engineer. Kalau menurut Winde ini ada 5, kemudian kalau APET tadi juga mempunyai kriteria sebagai seorang engineer harus mempunyai 5 kemampuan. Kalau APET tadi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu dasar, basic science dan matematik, kemudian juga kemampuan untuk melakukan eksperimen, kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan untuk komunikasi dengan baik, dan mempunyai pengetahuan terkait dengan profesi dan juga kode etik. Sedangkan menurut Winde sekali lagi adalah kita harus bisa bekerja dengan data yang terbatas, bahwa kita perlu mengembangkan keilmuan kita, memanfaatkan pertimbangan-pertimbangan teknis, engineering judgment yang bisa dilakukan kalau kita mempunyai pengetahuan yang banyak dan pengalaman yang banyak. Kemudian juga semua informasi, metode, dan hasil juga harus kita cek reliabilitasnya, keandalannya. Bahwa eksperimen adalah hal yang mungkin perlu dilakukan dan kerjaan untuk mempertanggungjawabkan hasil yang kita buat. Ini adalah materi minggu ini, sikap mental, dan juga tadi adalah rasa kebangsaan yang harus kita punya, bahwa kita sekali lagi harus sebagai seorang engineer harus bersama-sama mendukung untuk bisa mandiri secara teknologi. Oke. Ada pertanyaan? Oke, mungkin saya akan tanya ke Mas Diamond. Mas Diamond,
Hadir, Pak. Tadi dikatakan bahwa sikap mental yang pertama tadi kita harus bisa bekerja dengan data yang terbatas. Gitu. Oke, menurut Mas Diamond gimana? Ataukah Mas Diamond pernah punya pengalaman, misalkan ada tugas atau ada hal yang ingin diselesaikan tapi datanya kurang, atau seperti apa? Menurut Mas Diamond gimana? Menurut saya, iya Pak, untuk di engineer pasti banyak seperti itu Pak, karena kita dihadapkan pada suatu problem yang biasanya problemnya itu belum ada solusi yang lain gitu Pak. Jadi karena kita harus menemukan solusi yang baru, berarti kita harus mencari data-data yang ada gitu Pak. Dan nggak semua data itu tersedia secara mudah dicarinya gitu Pak. Nggak semuanya lengkap untuk elemen-elemen pelengkap dari apa yang kita butuhkan buat selesaiin problem itu Pak. Oke. Terus kalau menurut Mas Diamond, untuk kondisi itu solusinya apa gitu ya? Mungkin kalau dari pengalaman saya, ngumpulin data yang seadanya sama mungkin kita trial error gitu Pak, dicoba-coba untuk mendapatkan solusi yang kita mau Pak. Ya, trial error itu eksperimen berarti ya? Iya Pak. Oke, berarti Winray tadi juga ada benarnya gitu ya, bahwa data terbatas, kemudian kita perlu melakukan eksperimen. Kemudian di AP tadi juga kita harus punya kemampuan untuk eksperimen gitu ya, sama. Oke, mungkin Mbak Yunita Puspita terkait hal yang sama tadi, data terbatas, menurut Mbak Yunita gimana? Atau pengalaman Mbak Yunita? Sebelumnya saya setuju Pak sama pendapatnya Diamond. Karena mungkin dalam praktek nyatanya mungkin juga banyak kendala-kendala seperti data terbatas seperti tadi itu Pak. Mungkin solusinya itu kita mungkin melakukan eksperimen yang mungkin tidak hanya satu kali, mungkin beberapa kali untuk menemukan solusi yang ingin kita mau Pak. Seperti itu Pak. Oke, jadi masih relevan tadi ya, pendapat Windy dan juga mungkin kriteria APET. Jadi kalau tadi Mas Diamond dengan trial error atau eksperimen, kemudian kita juga dituntut menurut kriteria APET bahwa kita harus mempunyai kemampuan untuk melakukan eksperimen, dan tidak hanya eksperimen tapi juga kita harus punya kemampuan untuk menganalisis dan juga menginterpretasi dari data hasil eksperimen. Oke, satu lagi Mas Taufik Rosidi. Mas Taufik. Iya Pak. Apa pendapat saudara terkait dengan sikap mental dari Windy nomor 1 bahwa kita dihadapkan pada kondisi data yang tidak ideal, di mana kita harus menyelesaikan suatu persoalan dengan data terbatas. Menurut Mas Taufik gimana? Saya setuju sama pendapatnya Diamond sama Yanita tadi sih Pak. Juga sebelumnya saya juga belum pernah kayak gitu, tapi jadi masih kayak belum tahu. Tapi menurut saya pendapat Mas Diamond sama Mbak Yanita tadi kayak yang bakal saya lakuin juga sih Pak. Oke, terima kasih. Mungkin satu lagi supaya sama, 2 perempuan, 2 lagi, 1 Mbak Nur Alifah. Mbak Nur Alifah. Iya Pak. Ya Pak, pendapat saudara terkait dengan pendapat Windy nomor 1, sikap mental, bahwa sebagai seorang insinyur itu dihadapkan pada persoalan data yang terbatas. Apa yang harus dilakukan? Saudara Pak, minta tolong diulangin lagi Pak. Jadi masih agak nggak terlalu nyambung. Ya, sikap mental seorang insinyur itu salah satunya adalah kita harus punya kemampuan untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan data yang terbatas. Jadi datanya mungkin tidak lengkap, padahal kita dituntut untuk menyelesaikan suatu persoalan, problem yang ada. Menurut Mbak Nur gimana?
Jadi tanggapan yang harus harus dikeluarin ya Pak kalau misal terjadi kejadian kayak gitu. Iya. Kalau Kita mau ingin menyelesaikan suatu persoalan, kita butuh data yang banyak, tapi datanya terbatas. Apa yang harus dilakukan? kita bisa nyari data-data tambahan lagi sih Pak, dengan ngelakuin eksperimen-eksperimen yang ada gitu. Oke. Yang lain? Ada yang lain? Oke, mungkin ada pendapat yang lain? Ada pertanyaan terkait dengan sikap mental sebagai seorang engineer, baik dari Windre dan juga dari iPad. Izin bertanya Pak. Yeah. Mungkin kita kan teman-teman tadi udah jelasin bagaimana caranya teman-temannya Pak. Mungkin kalau Bapak sendiri kalau dihadapkan dengan masalah seperti itu, solusinya gimana ya Pak? Oke, kalau saya misalkan, bidang saya adalah bidang hidrologi ya, terkait dengan air. Saya banyak mengolah data hujan misalkan ya. Dan kalau kita ingin menghitung banjir misalnya, kita harus tahu berapa lama hujannya, kemudian pola hujannya seperti apa gitu. Pola hujan itu kederasannya, misalkan lama hujan 5 jam, jam pertama itu seperti apa, jam kedua seperti apa, jam ketiga seperti apa, keempat, kelima seperti apa. Dan data itu hanya bisa kita peroleh kalau kita mempunyai stasiun mengukur pencatat hujan secara otomatis, yang dicatat secara otomatis. Padahal di kenyataan di lapangan, itu data otomatis ini relatif tidak mudah diperoleh. Yang ada biasanya ada harian. Jadi harian itu adalah data hujan selama 1 hari. Padahal kita inginnya tahu hujan selama 5 jam, polanya seperti apa. Solusi yang bisa kita lakukan kalau sekarang ini ya kita mungkin bisa menggunakan data berbasis satelit, katakanlah gitu. Data satelit itu kan sekarang relatif banyak ya, bisa di-download dengan mudah dan banyak tersedia. Dan intervalnya ini dia jam-jaman, ada yang setengah jam-jaman, dan kita bisa mengolah data tersebut untuk menghitung katakanlah lama hujan di suatu daerah tertentu yang akan kita hitung banjirnya tadi berapa, kita bisa tentukan, kita analisis lama hujannya berapa, kemudian polanya seperti apa. Tapi tentu saja kita harus menguji keandalan dari data hujan satelit tersebut. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah kita untuk mengujinya, kita cari lokasi stasiun hujan yang otomatis, walaupun tidak di tempat yang ingin kita cari solusinya, di tempat lain, kemudian kita cek keandalan dari beberapa hujan satelit tersebut. Nanti kita pilih yang memang lebih mendekati dengan kondisi yang tercatat di pencatatan. Ini salah satunya, Mas Taufik. Oke, terima kasih Pak. Kemudian kalau tadi ada engineering judgment ya, juga dari Windre. Ini penting buat kita. Kalau misalnya bidang saya, katakanlah saya menghitung banjir Sungai Code dekat kampus gitu ya. Dengan lebar sungainya misalkan 20 meter, kedalaman tanggul atau tinggi tanggul mungkin hanya 2 meter, maka kita dalam menghitung banjir tertentu ya harus kita lihat hasilnya. Kalau misalnya kita hasilnya katakanlah hitungan ada misalnya kan ketemu 500 meter kubik per detik misalkan, harus kita cek apakah mungkin 500 itu mengalir di Sungai Code. Dengan lebar 20, katakanlah tinggi tanggulnya 2 meter, berarti luasnya 40, dan kecepatan banjir itu relatif antara 2 sampai 4 ya, meter per detik.
berarti debit banjir ya maksimum mungkin hanya 80 meter kubik per detik untuk di tanggul yang kita desain. Kalau kita hitungannya 500 berarti kan tidak mungkin. Ini adalah bagian dari engineering judgment. Itu contohnya Mas Taufik dan mungkin teman-teman yang lain. Ada yang lain? Oke, kalau tidak mungkin materi minggu ini bisa kita akhiri. Sekali lagi untuk tugas mata kuliah ini, saudara kami minta untuk membuat kelompok, bisa antar prodi, bisa satu prodi. Satu kelompok adalah 5 mahasiswa, dan mungkin nanti ada 8 kelompok membuat presentasi, dan bahan presentasinya PPT dikirim ke saya sebelum minggu ke-11 dengan topik adalah kita membuat kelola engineering design berdasarkan prodi saudara dan kaitannya dengan prodi yang lain. Kalau dalam satu kelompok ada berapa prodi, ya saudara pilih prodi tertentu sebagai main-nya, kemudian yang lain adalah keterkaitan. Mungkin itu pada minggu ini, dan terima kasih atas diskusinya dan juga kebersamaan kita. Oke, terima kasih, sampai minggu depan. Terima Terima kasih Pak. Sehat selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Joko izin bertanya. Yeah. Untuk mengirimkan filenya dikirim ke Pak Jokonya lewat apa ya Pak? Kalau boleh tahu. Ini ada grupnya nggak tuh? Ada Pak. Ada grup kelasnya? Iya ada Pak. Nanti di grup mungkin nanti bisa lewat email saya juga bisa. Kan kelompoknya kelompok kan, nanti dikirim ke email saya. Oh ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Mohon izin saya akhirin.